Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Kita akan hari ini belajar tentang teks ceramah. Sebenarnya kita akan mereview. Jadi kalian beberapa waktu yang lalu sudah mempelajari atau membaca dari psikologi yang saya berikan, yaitu tentang teks ceramah. Di sini saya akan menjelaskan secara mendengarkan suara saya gitu, nanti kalian bisa lakukan. Dan jangan lupa juga catat hal-hal yang penting menurut kalian, jadi biar kalian bisa mempelajarinya kembali. Kita masuk ke pengertian teks ceramah. Pengertiannya adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik ataupun digital. Dari pengertian ini kita bisa ambil sebuah pengetahuan bahwa teks ceramah itu tidak harus selalu berkaitan dengan agama. Kalau nanti kalian kuliah, maka akan ada namanya sebuah ceramah ilmiah gitu. Atau karena di sini dikatakan tadi ceramah itu disampaikan oleh pakar, ya, atau orang yang berceramah disebut penceramah, oleh orang yang pakar yang menguasai bidangnya. Contoh dalam faktanya saat ini, seorang ahli, ya, bisa dikatakan ahli virus, dia boleh berceramah menjelaskan apa itu COVID dan sebagainya, atau pakar kesehatan pun bisa menjelaskannya. Karena itu apa? Itu namanya ceramah. Dia orang yang ahli di bidang dan disampaikan secara langsung. Secara langsung itu bisa kalian lihat mungkin saat upacara bendera, itu disebut ceramah, dan itu masuk kategori di dalam teks ceramah. Meskipun itu bukan ceramah, itu disebut pidato. Nanti akan kita kaji lebih jauh lagi. Nah, yang sering kita lihat, mungkin kalian suka buka medsos kalian, baik Instagram maupun kalian suka nonton di YouTube, ya, itu menggunakan media elektronik dan digital. Kalau kita masih berpikir ceramah itu adalah sebuah bahasa yang membahas tentang ilmu agama, boleh, ya, boleh seperti itu, ya, karena biasanya penceramah ini identik dengan keagamaan. Contohnya ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Ya, ini adalah penceramah, biasanya orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Seperti tadi saya katakan, orang yang berbicara disebut penceramah, ya. Orang yang punya hobi menulis disebut penulis, ya. Orang yang menguasai di bidangnya. Jadi ketika ada yang bertanya secara langsung maupun tidak langsung kepada penceramah, dia bisa menguasai materinya. Itu dia, ya. Di sini kita bisa baca bahwa medianya bisa di kelas ataupun aula kalau itu berkaitan dengan pembicaraan langsung. Seperti kalian kalau di masjid ketika ada acara Maulid Nabi, nah itu seperti itu. Beliau berarti ahli di bidangnya. Kemudian bisa kalian lihat di televisi, radio, internet dan lain-lain sebagainya. Baik, tadi mungkin masih bingung teks ceramah itu seperti apa. Di sini ada perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Pertama, pidato. Pidato itu pembicaranya di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Apa sih persuasif? Nah, persuasif itu apa? Mengajak banyak pendengar untuk mengubah persepsi. Pak, persepsi itu apa? Persepsi itu pola pikir, sudut pandang kalian, ya, sikap atau tindakannya, ya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Nah, ini merupakan pengertian dari pidato. Jadi pidato itu lebih persuasif. Mungkin kalian bisa melihat persuasifnya seorang Bung Karno ketika berpidato. Mungkin kalian bisa melihat di YouTube tentang betapa persuasifnya atau mengajaknya seorang Bung Tomo dalam pergerakan di Surabaya. Seperti itu. Kemudian
ada khotbah. Ini khotbah ini di depan umum juga sama, penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan. Makanya kalau di hari Jumat yang bagi yang laki-laki ada namanya khotbah Jumat ya. Situ biasanya praktek ibadah, nggak cuma dalam Islam doang, tapi dari semua agama pasti ada istilahnya adalah khotbah, karena untuk membedakan gitu. Kalau pidato tadi bersifatnya umum ya. Kalau kalian belajar pidato itu ya setiap hari Senin, itu namanya pidato dari pembina upacara, seperti itu. Jadi kalau khotbah difokuskan untuk dalam mengenai keagamaan ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengajak, lebih memperkuat keimanan para pendengarnya, seperti itu. Kemudian ada ceramah, sifatnya lebih umum ya. Dia ini menyampaikan pengetahuan, info atau isu yang sedang terjadi atau dalam sebuah bidang yang disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli di dalam bidangnya. Contoh, kalian mungkin membaca berita bahwa akan terjadi di pesisir Pulau Jawa akan terjadi sebuah tsunami ya. Itu dikatakan informasi dari mana? Informasinya dari informasinya itu dari penelitian yang dilakukan oleh seorang penceramah tersebut. Itu dia. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaannya. Kita sekarang masuk ke dalam strukturnya ya. Pada umumnya struktur teks ceramah ini ada pembukaan atau tesis ya, atau pendahuluannya, ada isi, kemudian ada penutup. Sini kita lihat ke bagian pembukaan atau tesis. Ini isinya tentang isu atau masalah atau pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang dibahas. Ini pandangan penceramah bisa disebut dengan argumentasi. Jadi penceramah mempunyai argumentasinya tentang sebuah masalah atau punya pendapat masing-masing dari sebuah masalah. Bagian ini sama dalam tesis, dalam teks eksposisi. Ya, silakan kalian cari tahu apa itu teks eksposisi. Kemudian ada namanya masuk ke bagian isi atau rangkaian argumen. Nah, di sini penceramah, argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula bagian fakta dan data yang memperkuat argumen dari seorang penceramah. Jadi kita masuk ke penutup. Di sini penegasan kembali dari semua argumennya, atau seorang penceramah mengambil kesimpulan dari apa yang dia katakan di depan, dan pasti di belakangnya adalah sebuah ajakan ya. Karena apa? Intinya dari sebuah penceramah atau seorang pidato atau seorang pengkhotbah itu mengajak. Makanya dikatakan tadi di awal adalah dia persuasif, karena dia mengajak. Biar apa? Biar untuk dirinya dan orang lain menjadi lebih baik lagi. Itu. Dan biasanya ada diisi juga dengan rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Baik, itu dia. Sampai di sini penjelasan saya dalam teks ceramah. Tugas kalian adalah yang pertama, kalian amati teks ceramah yang pernah kalian buat. Tentukan strukturnya dari masing-masing teks ceramah yang kalian buat. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.